Sekarang kita bahas bersama tentang menumbuhkan fitrah iman dengan petualangan. Kenapa petualangan? Kalau ini memang pengalaman pribadi saya. Saya punya cerita waktu LK masih kecil, mungkin sekitar TK. Saya ajak ke Gunung Lawu, tapi belum naik ya. Kita hanya camping di bawah Gunung Lawu. Sepanjang perjalanan, LK tuh melihat pohon. Ayah, itu pohon lagi ngapain ya? Imajinasinya kalau anak itu kan liar gitu ya. Ayah, itu pohon lagi ngapain ya? Waktu itu saya belum paham tentang fitrah based education, tapi saya qadarullah saya bilang seperti ini. Kak, nah itu pohon di pinggir jalan itu semua sedang berdoa. LK cuma bilang, oh, berarti semua di situ tuh berdoa ya? Saya sambil nyetir ya, iya berdoa gitu. Nah, sampai kemudian di tempat camping ketemu dengan teman-temannya dan dengan anak-anak kecil, LK bilang, tahu nggak kalian pohon itu berdoa loh. Baru mendengar siangnya, sore, malamnya ketemu teman-teman dia ngasih tahu nggak sih itu pohon berdoa kan di tengah-tengah hutan tuh, pohon tuh pada berdoa loh, pada berkata, kata siapa? Kata ayah gitu kan seperti itu. Tapi dari situ yang namanya LK sampai kemudian besar sekarang, alhamdulillah yang namanya mau ngapa-ngapain selalu berdoa, spontan gitu maksudnya ya spontan. Karena apa? Dia melihat loh, pohon aja berdoa gitu. Itu salah satu hal yang pengalaman di alam bebas yang kemudian memicu keseharian anak saya. Jadi kalau di kalangan pencinta alam gitu ya, kita sering bahas tentang tema tadabbur alam itu dengan menggunakan ayat Quran Surat Al-A'raf ayat 3 yang artinya, dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan segala macam dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Tafakkur, ya. Kita di alam bebas itu kan kadang-kadang kita lupa. Banyak teman-teman yang kemudian bicaranya spiritual, bicaranya tentang kemanusiaan, bicaranya tentang kehidupan, tapi lupa. Ini kebalik nih, lupa tentang agama. Itu tinggi banget. Ya, bukan rahasia lagi, tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa teman-teman tidak alam naik gunung. Itu banyak yang kemudian melakukan hal-hal yang kurang baik, kurang etis gitu, yang kadang-kadang masih menggunakan alkohol dan sebagainya. Tapi kalau bicara spiritual tinggi sekali, bicara menolong kemanusiaan di yang sekarang ini terlibat sangat banyak keterlibatannya teman-teman alam untuk menjadi volunteer atau relawan. Nah itu yang tentang pencinta alam. Nah balik lagi ke tadabbur alam. Ya, saya beberapa tahun kemarin mencoba memahami petualangan berbasis fitrah itu mulai tahun 2018. Saya mengenal FBA itu tahun 2017. Kemudian saya tarik ke kegiatan petualangan itu 1 tahun saya sharing sama Ustadz Hari. Nah, ternyata di umur 7 sampai 10 tahun anak-anak kita tuh harus mengeksplor tentang alam bebas. Di FBE yang namanya fitrah belajar di umur 7 sampai 10 tahun salah satunya adalah eksplorasi alam. 8 fitrah itu muncul semuanya ketika kita mengeksplor alam bebas. Nah, di sini terutama di fitrah iman. Nah, ketika saya merancang melakukan kegiatan pendakian dengan anak saya LK itu, selama 1 tahun saya pahamkan bagaimana caranya bernavigasi, bagaimana caranya melakukan basic survival, kemudian melakukan jungle cooking dan sebagainya. Saya pahamkan dulu selama 1 tahun. Setiap hari Ahad gitu ya, kita sama bundanya, sama saya kemudian belajar bagaimana cara memahamkan ini loh pohon yang daun yang bisa dimakan, daun yang beracun. Ini loh hewan-hewan di alam bebas yang kemudian bisa kita makan ketika kita sedang kondisi survival. Kemudian selain itu, pahamkan bahwa semua itu makhluk Allah. Ketika hal-hal yang indah di alam bebas itu ciptaan Allah. LK pertama kali mengenal yang namanya sholat hijama, ya ini waktu naik Gunung Lawu. Menjadi seorang musafir, kalau di gunung
kita sudah banyak hal yang kadang-kadang kita di luar ekspektasi. Ini kurikulum Allah yang berbicara. Ketika kita mengajarkan sholat jamak, kita nggak usah bicara teori, praktek dulu. Nah, nanti kemudian kita diskusi. Selama perjalanan di Gunung Lawu, diskusi. Kenapa sholat jamak? Kenapa kemudian tayammum? Kenapa istinja? Dan lain sebagainya. Itu dipahamkan, enak sekali mengajarkan anak-anak ketika dalam bebas. Itu bicara ibadah ya. Yang kemudian setelah pulangnya dari kegiatan itu, dia akan paham. Kita gali lagi di rumah, kita gali lagi makna pendakian kemarin seperti apa. Kita pahamkan bahwa Allah itu menciptakan kita sebagai khalifah fil ard, sebagai pengelola bumi. Tidak boleh kemudian melakukan hal-hal yang yang tercela di alam bebas. Kalau di etika pencinta alam itu kan ada, jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak, jangan mengambil sesuatu kecuali gambar, jangan membunuh sesuatu kecuali waktu. Itu di etika pencinta alam. Nah, kita pahamkan itu dengan keimanan bahwasanya semua yang ada di alam bebas itu makhluk ciptaan Allah, dan kita itu bagian dari semesta ciptaan Allah. Kemudian ya, selain bicara keimanan, kita juga pasti harus persiapan ya ketika kita melakukan kegiatan. Tidak hanya sekedar saya niat naik gunung kemudian langsung naik, enggak. Kita harus punya persiapan banyak hal supaya apa? Ya, kita bicara safety prosedur. Apa aja yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pendakian, katakanlah melakukan kegiatan alam bebas? Yang pertama jelas kita harus melakukan latihan fisik. Nah, ini fitrah jasmani anak-anak itu akan tergali di sini. Sebelum kita melakukan kegiatan petualangan, kita harus berlatih secara fisik. Mau jogging, mau naik sepeda, mau berenang, dan sebagainya, itu berkala. Kalau saya persiapan mepetnya itu 1 bulan sebelum kita akan melakukan persiapan petualangan. Kemudian, apalagi kita pahamkan peralatan. Ini fitrah belajar anak-anak akan muncul. Kenapa kita harus membawa tenda? Kenapa kita harus membawa peralatan memasak? Kenapa kita harus membawa carrier? Nah, ini kita harus memahamkan, tenda itu pengganti rumah, tempat berteduh, tempat kita berlindung dari dingin, tempat kita berlindung dari panas, dan sebagainya. Nah, ini dipahamkan. Fitrah belajar, fitrah jasmani juga di sini, dengan makan yang teratur, tenaga kita akan stabil ketika melakukan petualangan dan lain sebagainya. Kenapa harus bawa tas yang besar? Ya, karena harus membawa semua peralatan yang ada di dalamnya. Kemudian apalagi persiapannya ini, baju. Kadang-kadang kita lupa. Orang yang belum terbiasa naik gunung, biasanya hanya sekedarnya, aku bawa baju yang ringan aja deh, gitu kan. Padahal kalau di safety prosedur, itu baju, ada baju buat lapangan, ada baju buat pengganti ketika tidur, sepatunya sepatu trekking ya, sepatu trekking, safety jangan pakai sandal, apalagi sudah jepit, apalagi nyeker kalau belum terbiasa kan. Kecuali orang suku pedalaman itu sudah sangat terbiasa gitu nyeker. Kemudian jaket, itu hal-hal yang diperlukan ketika kita melakukan petualangan atau pendakian. Kemudian apalagi, nah ini makanan. Bicara logistik, jangan dikira yang namanya naik gunung itu hanya cukup dengan mie instan. Kalau yang belum paham, saya sendiri waktu awal-awal naik gunung bawanya mie instan ya. Tapi begitu semakin kesini semakin belajar, nah ini fitrah belajarnya tumbuh. Fitrah belajar anak-anak juga tumbuh, dipahamkan. Kita itu tetap harus membawa beras dan lain sebagainya. Kita pahamkan ke anak-anak bahwa yang namanya naik gunung itu butuh asupan makanan, butuh asupan gizi. Kemudian persiapan yang jelas medis pastinya. Pertolongan pertama pada gawat darurat, bukan pada kecelakaan lagi. Kalau di gunung kita PPGD namanya. Pertolongan pertama gawat darurat. Karena ketika di gunung kan jauh dari puskesmas, kemudian kita harus paham alat medis apa saja yang harus kita bawa ketika di alam bebas. Kemudian yang terakhir, adab kepada orang tua. Bahwasanya setiap kita melakukan musafir, setiap kita melakukan petualangan, kita harus pamitan kepada orang tua. Kemudian kita pahamkan ke anak-anak kita juga harus berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tawakal. Tawakal itulah yang kemudian akan melindungi kita dari mara bahaya. Kemudian apalagi saya sampaikan ke anak-anak petualang,
bahwasanya ketika kita melakukan petualangan, kita harus tahu adab bertualang. Adabnya kepada siapa? Kepada diri sendiri pastinya. Adab kepada diri sendiri seperti apa yang tadi saya sampaikan? Siapa untuk melakukan petualangan itu termasuk adab kepada diri sendiri. Adab kepada orang tua, ya, adab kepada orang tua, pamitan, izin, ya minta izin. Ketika memang orang tua memberi izin, ya oke, anak-anak boleh melakukan petualangan. Dengan siapa? Harus tahu dengan siapa. Adab kepada teman, adab kepada orang yang lebih tua, dan yang terutama di sini adab kepada alam dan penciptanya. Ini yang harus dipahamkan ke anak-anak kita. Kemudian yang saya tadi sampaikan, ini kegiatan kelas anak petualang di Jogja ya, basic survival. Kita belajar ini memahami bagaimana caranya kita anak-anak tuh belajar ada pohon atau daun yang bisa dimakan, ada daun yang tidak dimakan. Kemudian ini belajar bagaimana cara melihat, mencari ikan-ikan kecil untuk survive, mencari udang ya. Ini belajar. Kemudian bagaimana caranya membuat jebakan ikan dan sebagainya. Ini basic survival. Ini bermain sebetulnya permainan kita di waktu kecil. Tapi bagi anak-anak sekarang ini suatu hal yang sangat istimewa. Dan kita tumbuhkan sekali lagi fitrah iman anak-anak di sini sangat enak. Kita lihat sekitar hijau, siapa yang membuat? Allah. Indah ya, indah. Allah maha indah, iya, Allah itu maha indah. Makanya harus, kita ajak sholat dan sebagainya. Itu kita, anak-anak udah enak banget. Ini. Kemudian, pahamkan basic navigasi. Kenapa harus navigasi? Ya, di sini baik lagi, kita tarik ke fitrah keimanan. Ketika kita akan sholat, kita menghadap kemana? Ke kiblat. Kita cari dengan menggunakan kompas. Ya. Setidaknya kalau basic navigasi kita paham arah mata angin. Anak-anak paham arah mata angin. Salat menghadap kemana? Ke kiblat. Kira-kira kiblatnya kemana? Arah barat agak ke kanan sedikit, berapa derajat? Nah, itu akan terlihat. Akan terlihat berapa derajat kita ke arah Ka'bah. Nah, anak-anak belajar di situ. Oh, oke. Ternyata pakai kompas bisa ya. Ketika tidak ada kompas, kita menggunakan apa? Kompas alam. Apa itu? Matahari. Apalagi kalau kemarin sempat belajar tentang kompas di alam, apa sih? Matahari, kuburan muslim itu buat kompas dan sebagainya. Kemudian pohon, lumut yang paling tebal itu sebelah mana? Lumut yang paling tebal biasanya ada di sebelah barat, karena sebelah timur sering terkena matahari. Gitu. Kemudian lumutnya ada di sebelah barat. Ya. Tapi kalau yang pohon ini harus spesifikasinya harus jelas, harus pas, harus lokasinya bagus. Kalau di tengah-tengah hutan agak samar. Maka yang jelas paling gampang ya kita membawa kompas dan peta pastinya. Kita pahamkan ke anak-anak tentang navigasi, tentang arah kiblat dan sebagainya. Tarik lagi ke fitrah keimanan. Kemudian kita bicara namanya jungle cooking. Ya. Kita belajar bagaimana caranya anak-anak itu belajar. Fitrah belajar di sini muncul. Kita masak. Biasanya kalau di rumah itu orang tua yang masak ya, orang tua yang masak. Tapi di sini enggak. Anak-anak menghidupi dirinya sendiri, membangun tenda sendiri, ya. Kemudian memasak sendiri, membuat sayur sendiri. Ini anak-anak melakukan kegiatan seperti ini. Bahkan ada anak yang kemudian belum pernah memegang pisau, dia kebingungan. Ini anak-anak umur 7-10 ini ya. Ini 7-10 tahun. Ini gimana caranya megang pisau buat motong bawang merah? Karena apa? Orang tua memahamkan ke anak-anak hanya untuk belajar, tapi tidak dipahamkan dengan pekerjaan rumahan. Dia hanya melaksanakan pekerjaan rumah, PR dari sekolah, tapi tidak memahamkan konsep pekerjaan rumahan. Di mana anak-anak perempuan terutama pahamkan wilayah dapur. Ya, supaya bisa masak, supaya bisa menyiapkan diri untuk bisa mandiri. Di umur 7-10 tahun ini kan udah fitrah belajarnya luar biasa. Ya. Jungle cooking. Bagaimana cara menarik ke fitrah iman? Banyak hal. Siapa yang menumbuhkan sayuran? Siapa yang ngecat lombok bahasanya? Mewarnai lombok siapa? Yang mewarnai bawang merah siapa? Cabai merah siapa? Allah. Keren ya, keren. Ternyata sangat keren. Allah tuh maha keren. Allah tuh maha indah. Bahasa yang sederhana aja kan anak-anak.
dia akan semakin takjub dengan keindahan ciptaan Allah, maka dia akan takjub dengan sang pencipta. Nah, ini kita kemarin mencoba untuk memilah petualangan berbasis fitrah. Jadi di sini kami menggunakan fase umur 7 sampai 10 tahun. Fasenya apa sih? Fasenya mengeksplorasi alam bebas. Begitu masuk ke fase 11 sampai 14 tahun, preakil balik kedua. Tadi yang pertama preakil balik pertama ya, 7 sampai 10. Masuk preakil balik kedua, dia pahamkan bagaimana caranya memanage perjalanan, manajemen perjalanan, manajemen logistik, manajemen ekspedisi dan sebagainya. Nah, yang saya lakukan dengan LK kemarin, selain mengeksplorasi, saya mencoba untuk ditarik ke arah situ. Cuma belum secara detail ya, kalau LK umurnya masih 9 tahun, jadi saya masih eksplorasi bahwa ditarik ke kegiatan seperti ini, ditarik ke fitrah keimanan, yaitu yang tadi saya sampaikan, pahamkan setelah paham dengan keindahan yang diciptakan oleh Allah, pahamkan ibadah kepada Allah ketika berkaitan dengan seperti itu para ayah semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah apa yang saya sampaikan kepada para ayah bunda semuanya. Itu karena saya sebagai manusia biasa ya, dan apabila ada kebenaran ya kebenaran datang dari Allah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para ayah bunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.